kenalin, aku Hairunisa Sari, biasa dipanggil Nisa. Aku dari Teknik Biomedis Angkatan 22. Jadi kebetulan dulu tuh waktu aku join di KMT itu berawal dari aku yang pengen ngejaga diri di lingkungan teknik, karena teman-teman tahu sendiri kalau misalnya lingkungan teknik itu banyak banget sebenarnya cobaannya, entah itu dari teman-temannya sendiri, dari lingkungannya, terus habis itu dari sisi pelajaran yang mungkin. Jadi kalau misalkan kita nggak mendekatkan diri ke Allah juga kan takutnya justru malah ke bawah sama lingkungan yang kurang baik itu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat join ke KMT kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, tantangan terberat itu ketika aku punya proker, tapi ada beberapa anak yang kayak belum bisa join di proker itu. Jadi kayak buat ngajakin mereka ikut prokernya, terus habis itu ngajakin mereka buat lebih aktif lagi. Nah, tantangan-tantangan sebagai sekjen atau sekretaris jenderal tadi tuh susahnya di situ, karena kan kayak ngajakin mereka itu susah, apalagi kayak kalau misalkan dadakan kayak gitu. Nah, cara aku buat mengatasinya itu gimana? Caranya yang pertama yang pasti aku juga berusaha mendekatkan diri dan mendekatkan diri ke mereka, dan juga kayak ngerayu mereka gitu biar kayak lebih lebih aktif lagi. Jadi kayak mungkin ada beberapa dari mereka juga yang ngerasa kalau misalkan jadi lebih deket juga setelah setelah aku ajakin kayak gitu. Oke, kalau misalkan soal kesatuan dan kebersamaan sendiri, karena kalau dari KMT sendiri itu kan punya slogan yang mana itu tuh bersama menuju kesolihan pribadi dan sosial. Jadi kita tuh mempereratnya ya melalui itu. Jadi kayak gimana kita bisa mendakwahkan Islam ini di lingkungan teknik, yang mana kayak aku bilang sebelumnya, lingkungan teknik ini mungkin beberapa masih ada yang kurang baik. Jadi kayak kita mendakwahkan Islam itu, dan terus karena kebetulan KMT juga terisi dari beberapa departemen dan dari beberapa prodi, jadi kita kayak lebih apa namanya lebih gampang untuk nge-reach out teman-teman dari departemen. Kayak misalkan dari departemen TETI sendiri gitu kan, ada aku, ada beberapa teman-teman yang lain juga yang mana bisa mendakwahkan Islam itu di TETI, atau mungkin lewat dari Al-Hanan sendiri sebagai salah satu BSO-nya TETI kayak gitu. Oke, kalau misalkan dalam hal sosial dan spiritual, tentu aja kalau misalkan dalam hal spiritual, kita tuh lebih ke menekankan bagaimana ibadah itu sendiri. Kayak contohnya, kita menekankan uh, kayak gerakan duha, yang mana itu tuh ada apa namanya snack-snack gitu, yang itu tuh dibagiin buat mereka yang sholat duha di mastek. Terus habis itu kayak kajian-kajian juga kita selenggarain biar orang-orang tuh apa namanya mau buat ke masjid, terus habis itu mau buat ikut berkontribusi dalam jalan dakwah. Mungkin dengan cara kayak gitu teman-teman yang lain bisa kayak ngajakin teman yang lain juga, terus habis itu apa namanya ngebangun ngebangun ilmu sosialnya itu di KMT. Terus habis itu buat hal sosial sendiri itu tuh kita punya beberapa beberapa proker yang mana itu tuh emang mengedepankan terkait sosial. Salah satunya tuh kayak desa binaan. Nah, desa binaan itu juga jadi proker besarnya KMT sendiri. Nah, di mana di situ tuh kayak kita membina orang-orang di sana untuk biar lebih maju ke depannya. Jadi kayak ilmu sosialnya juga dapat lewat situ kayak gitu. Oke, kalau misalkan dari aku sendiri, kalau misalkan dilihat sekarang ya sebenarnya KMT itu udah lebih maju daripada masa kepemimpinan
kepemimpinanku kemarin. Cuman kayak harapan dari aku sendiri, aku berharap semoga KMT bisa lebih jaya lagi dan juga bisa menyebarkan dakwah nggak cuma di sekitar teknik aja, tapi juga di masyarakat luas. Jadi kayak kalau misalkan um, jadi nggak cuma melalui departemen-departemen mulut ke mulut doang, tapi juga gimana mereka bisa merepresentasikan KMT itu di masyarakat luas kayak gitu. Untuk pesan dan kesannya mungkin buat teman-teman KMT bisa lebih semangat lagi karena kalian itu nggak cuma nyari istilahnya relasi di apa organisasi ini, tapi juga kalian mencari ridho Allah untuk dakwah ini.